Biodes ya, lebih tepatnya yang sering orang bilang sih Cana Maru Yellow, lokality Sentarum. Cirinya jelas namanya yellow, warnanya kuning ya berarti ya. Cuman dari segi bar atau corak yang Cana ini milik itu bentuknya itu seperti arah angka 9, terkadang angka 9 nya itu sedikit abstrak, cuman ada yang simetris juga sih gitu. Untuk jenis corak itu bisa sama dengan jenis yang lainnya atau setiap jenis itu memiliki corak yang sendiri atau yang berbeda-beda gitu? Setiap lokality ya, lokality dan jenisnya itu sebenarnya kalau Maru itu ada 2 varian, yang satu yellow dan yang satu merah. Dan kalau yang yellow itu ya itu coraknya mirip-mirip hampir sama kayak angka 9. Kalau yang merah itu seperti kayak anak panah dan banyak itu. Kalau ini udah di size kurang lebih 20 sentian ya. Ini udah bisa makan cacing, ulat Hongkong juga bisa, udang kecil, udang kering. Terus ini udah bisa pelet juga sih mas. Sebenarnya sih kalau setiap hari juga bisa, cuman hasilnya itu kurang bagus ya mas ya. Lebih kita ngejar diet sih, cuman untuk membentuk si body kan ini jadi bagus. Kalau saya sendiri sih paling ngasih makannya seminggu 2 kali, di hari Senin sama Kamis. Kembali lagi ke urusan penjadwalan mengasih makan mas ya. Kalau setiap hari ngasih makannya nggak mau ngikutin tangan gitu, nggak bisa galak gitu ya. Cuman kalau kayak seminggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, diselingi kita sering interaksi sama si ikan itu tahu ke kita itu pasti mau ngasih makan. Makanya kalau sebelum ngasih makan itu buat mainan dulu mas, digoda-godain gitu biar supaya si ikannya itu respon sama tangan kita gitu. Sebelum kita menggoda itu apakah kita sudah memegang umpan atau pakannya itu belum mas? Seperti apa ya, contoh ini saya pegang jangkrik atau cacing gitu ya mas. Iya. Kita buat mainin dulu mas, digoda-godain si ikannya gitu biar respon sama tangan kita. Lalu setelah dia marah itu baru kita kasih makan. Nah diulang-ulang seperti itu terus mas biar respon. Untuk selanjutnya tuh trik atau cara melatih cananya tuh bisa dicontohkan bagaimana mas? Triknya sih pakai kaca sih mas, soalnya kalau pakai kaca kan dia jenis ikan yang teritori mas ya, yang nggak suka ada ikan lainnya yang ganggu kekuasaannya dia gitu. Jadi ya pakai kaca gitu gini. Jadi dia anggapnya tuh seperti ada musuh gitu loh mas. Nah, dia pasti ngejar mas. Kalau udah nyaman di tanknya dia pasti nyaman. Kalau pakai kaca gini enggak sih mas. Kalau ikan stres itu paling dari air, terus merasa nggak nyaman sama settingan tanknya, atau dari ikannya itu tadi mentalnya kurang bagus, pasti dia stres mas. Kalau ikannya stres, ciri-cirinya itu ekornya itu muncul dan dia pasti mager di bawah, di dasar akuarium. Untuk cana yang ini banyak kita jumpa itu di daerah mana mas? Kalau ini di Pulau Kalimantan ya,
tepatnya sih lokalitinya itu Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Kalau daerah lain sih hanya ada dua mas ya di Indonesia tuh ya, hanya ada di Sumatera sama Kalimantan. Nah kalau yang punya saya ini yang Kalimantannya mas. Kalau Sumatera itu kuningnya hampir sedikit kemerahan menyentuh oranye gitu mas. Oh, berarti ada perbedaannya dari Kalimantan dan Sumatera itu pasti ada bedanya gitu mas? Ya ada bedanya mas. Cuman kalau dari segi fisik mirip. Untuk keunggulan dari Cana Yellow itu bagaimana mas? Keunggulannya ya sebenarnya sih seleranya mas ya. Soalnya Cana Maru itu ada dua varian itu mas. Yang merah sama yang kuning. Kalau selera sih menurut saya lebih suka yang kuning sih mas. Ini warnanya terang gitu warnanya. Untuk perawatannya itu apakah sama saja dengan yang lainnya atau ada perbedaan khusus atau gimana? Kalau perawatan tuh paling ya sama sih mas, cuman kalau menurut saya sama penghobi yang lain sih kalau yang varian merah itu lebih sulit sih mas buat mutasi warnanya, soalnya airnya pH-nya itu harus rendah. Untuk memunculkan warnanya gitu mas? Iya, harus mutasi warnanya itu sulit. Untuk pertanyaan selanjutnya itu yang mas dapatkan ini harganya kisaran berapa kalau boleh tahu ya mas? Kalau harga sih relatif mas ya. Kalau dari pasaran sih kalau ukuran 15 cm sampai 20 cm itu ya sekitar 150 ribuan mas, cuman kembali lagi ke kualitas mas ya. Kalau kualitasnya bagus ya pasti harga lebih naik mas, gitu sih. Pastinya setiap jenis cana itu memiliki harga yang tersendiri ya mas ya? Ya harganya tersendiri beda-beda sih mas, setiap penghobi juga pasti beda-beda yang melihat kualitas ikannya gimana. Untuk harga itu berarti patokannya kita membelinya dari ukuran atau dari keindahannya? Sebenarnya kalau harga kalau di toko-toko ikan sih dia kebanyakan, kalau yang saya pernah temui sih dari ukuran size-nya mas ya. Dari size, kalau misalkan kita belinya di seller atau penghobi gitu pasti dia ngejarnya ke kualitas.